Assalamualaikum semuanya. Mantep banget nih, kita bahas dulu yang viral-viral, modal sedikit untungnya banyak, cara pembuatannya gampang. Langsung aja kita siapin 250 gram ayam filet. Ini langsung aja aku rebus sampai dia benar-benar mateng ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen ngilangin bau amisnya, ditunggu airnya mendidih. Tapi karena menurut aku ini daging yang aku pakai itu fresh, jadi aku nggak nunggu lagi ya teman-teman ya. Jadi langsung aja aku rebus sampai dia benar-benar matang. Ini kalau ditimbang kurang lebih 250 gram. Tapi kalau nggak mau pakai takaran, aku pakai satu dada ayam ya teman-teman ya. Ini di filet, udah nggak ada tulangnya sama sekali. Ini kita rebus aja biar cepet. Ini aku bolak-balik ya teman-teman ya, soalnya kalau aku diemin airnya udah menyusut tapi dalamnya tuh masih mentah gitu. Pokoknya kita tunggu aja sampai dia matang. Sambil nungguin ayamnya ini matang, aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan yang udah subscribe, thank you banyak. Dan jangan lupa untuk komen di next video aku harus buat apa. Ini tuh resepnya bener-bener harus banget dicobain ya teman-teman ya, karena ini tuh lagi viral banget. Padahal modalnya cuma 16 ribuan aja, dijual per piece-nya, per 3 piece-nya ya teman-teman ya. Itu tuh dijual per 3 piece-nya tuh 12.000, dan ini untuk satu resep jadinya 32 piece teman-teman. Tinggal dibagiin aja jadi 10-an porsi gitu, dikaliin aja ya teman-teman ya. Modal 16 ribuan aja jadi 120.000. Pokoknya ini tuh resepnya cuma resep niat gitu. Kalau kita niat insya Allah jadinya banyak. Langsung aja kita siapin bumbu ayam suwirnya ya. Di sini aku udah siapin cabai merah gede. Ini aku pakai 5 siung ya. Kalau pengen simple langsung aja pakai bumbu merah teman-teman, kurang lebih 2 sendok makan. Untuk bumbu merahnya aku udah pernah buat, kalian bisa langsung aja klik link ada di deskripsi. Aku bakalan kasih rekomendasi bumbu merah, itu tuh bisa dipakai berkali-kali ya teman-teman ya. Soalnya kalau kita buat sedikit-sedikit kayak gini tuh kayak makan waktu gitu loh teman-teman. Seharusnya langsung goreng-goreng-goreng, karena aku nggak punya bumbu merah jadi harus aku siapin dulu. Ini kalau kalian pengen pedas bisa ditambahin cabai rawit ya, karena aku nggak suka pedas. Bukan nggak suka sih, lagi nggak pengen pedas, jadi aku pakai 3 siung aja untuk cabai rawitnya. Dan untuk bawang merahnya kurang lebih aku pakai 3 siung, karena blender aku tuh istimewa, jadi aku bakalan potong-potong dulu seperti ini biar blendernya tuh halus ya teman-teman ya. Maksud aku biar bawang merah bawang putihnya tuh halus gitu loh. Kalau udah dipotong-potong seperti ini, kita langsung aja kasih sedikit air. Dan aku lupa, ini boleh banget sih dikasih ya teman-teman ya. Sebenarnya boleh banget di skip, tapi aku pribadi ada yang kurang kalau nggak pakai ini. Jadi menurut aku lebih mendok gitu loh rasanya. Tapi tergantung kalian aja ya teman-teman ya, bisa pakai bisa enggak. Terus untuk ngebantu biar lebih cepet halus, aku bakalan pakai air. Setelah itu kita langsung aja blender. Ini aku blender sampai bener-bener halus ya. Setengah kasar juga nggak apa-apa, tapi terserah kalian sih. Ini karena blender aku ya kayak gini ya, ya udahlah ya gitu. Hasilnya kasar ya kita masak kasar, hasilnya halus kita masak halus. Dan aku bakalan kasih tips di sini cara nyuwir. Kemarin kan aku nggak ngerti teman-teman cara nyuwir itu kayak gimana, jadi aku tuh nyuwir 1/4 kilo gini aja bisa 2 jam teman-teman, dan hasilnya pun nggak secantik itu. Jadi karena aku udah tahu caranya, ini tuh bisa di mixer sebenarnya, cuman kalau di mixer itu tuh bakal muncrat kemana-mana gitu loh teman-teman. Jadi aku bakalan chopper si ayam filet yang udah aku rebus ini. Kalau teman-teman nggak punya chopper, tenang aja. Emang si chopper yang aku pakai itu emang harganya lumayan ya teman-teman ya, hampir nyentuh 500.000. Tapi aku bakalan kasih rekomendasi chopper yang banyak banget dipakai dan harganya tuh di bawah 100 ribuan gitu loh teman-teman. Dan menurut aku tuh worth it dicoba gitu loh. Jadi kalau kalian penasaran sama chopper 100 ribuan dan kalian bisa nyuwir ayam secepat ini, ya beda merek sih, tapi itu juga nggak ngurangin kualitas gitu loh teman-teman. Jadi kalian langsung aja cek di deskripsi, aku bakalan kasih rekomendasi chopper. Untuk choppernya jangan terlalu banyak-banyak, kurang lebih 3 kali pencetan aja. Dan kalau udah selesai di chopper, kita langsung aja siapin penggorengan. Kita masak bumbu merahnya dulu ya teman-teman ya, biar lebih sedap. Aku kasih 2 lembar daun salam. Setelah itu bumbu merahnya yang udah aku blender tadi aku masukin. Jangan lupa juga pakai minyak goreng ya teman-teman ya, sedikit aja minyak gorengnya biar nggak terlalu berminyak. Ini langsung aja kita masak sampai airnya tuh bener-bener nyusut. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, tadi aja udah aku bantu potong-potong gitu loh teman-teman, tapi tetap bumbunya tuh nggak halus banget, jadi masih ada bawang merah yang masih utuh gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita masak aja.
Pokoknya aku lebih rekomendasi kalau kalian buat seperti ini tuh sediain bumbu merah di rumah biar lebih gampang. Untuk perasaannya seperti biasa, pasti ya klasik ya teman-teman ya. Di sini aku ada Royco, bisa pakai 1 sendok teh. Di sini aku ada garam setengah sendok teh. Ini kita aduk-aduk. Untuk perasaannya bisa dikoreksi lagi ya teman-teman ya, karena aku pribadi lebih suka asin, jadi setengah sendok teh menurut aku masih kurang, tapi ya nggak apa-apa, nanti kita tambahin aja kalau garamnya kurang. Ini aku saranin untuk apinya jangan terlalu gede-gede, jadi ya dikecilin aja. Kan bisa lihat ini tuh kayak kegedean api gitu loh teman-teman, karena aku juga lagi belajar sama kompor. Ini kompornya ceritanya baru gitu loh. Ini cerita apa pamer ya? Terserah kalian aja. Pokoknya ini tuh aku lagi menyesuaikan kompor aku teman-teman. Biasanya kan pakai kompor yang standar-standar aja, dan ini tuh kompornya lebih nyebar dan lebih gede gitu. Jadi ya item-item di pinggiran wajan itu kayak mengganggu banget sih, tapi ya gimana lagi, emang aku lagi menyesuaikan sama kompornya gitu loh teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini pokoknya kalau udah wangi terus bau langunya udah hilang, kita langsung aja tambahin air secukupnya. Ini emang aku ngasihnya agak banyak ya, soalnya nanti kan ayamnya juga direbus lagi pakai air ini. Karena perasaannya sendiri masih ada yang kurang, jadi aku bakalan tambahin setengah sendok makan gula. Terus di sini aku ada Antaka rasa balado ya teman-teman ya. Ini tuh ngebantu rasanya banget ya. Aku pakai 1 sendok makan munjung seperti ini. Lanjut, kalau udah kita masukin ayam suwir yang udah kita chopper tadi. Jadi dada ayam tuh tadi aku chopper ya teman-teman ya. Dan tipsnya biar cantik ukurannya merata, dipotong-potong dadu seperti yang aku punya tadi. Ini langsung aja kita masak sampai airnya menyusut, karena menurut aku ini airnya masih kurang ya teman-teman ya. Jadi aku bakalan tambahin lagi airnya gitu biar masaknya tuh agak lamaan gitu loh teman-teman. Soalnya kalau nggak ditambahin air bakalan cepet banget matengnya dan bumbunya kayak kurang meresap gitu loh. Dan apinya saran dari aku kecil aja ya teman-teman ya. Ini tuh kompor aku kalau dikecilin kecil banget, kalau digedein gede banget. Aku juga sendiri sampai bingung, dan akhirnya kayak gosong pinggirannya. Sebenarnya itu nggak gosong ya teman-teman ya, karena emang apinya tuh lingkarannya gede banget gitu. Jadi ya gimana aku jelasin juga bingung. Pokoknya ini tuh intinya nggak gosong aja. Ini kita tunggu aja sampai menyusut. Dan karena menurut aku tadi tuh garamnya kurang teman-teman, jadi aku tambahin lagi 1 sendok teh. Tapi sebelum ditambahin garamnya, aku saranin banget diicipin dulu ya teman-teman ya. Soalnya selera aku tuh beneran asin gitu loh. Jadi takutnya menurut kalian keasinan aku juga nggak bisa ngontrol gitu, paham nggak sih? Jadi bisa dikoreksi aja. Kalau menurut kalian kurang apa bisa ditambahin sesuai selera kalian. Dan ini udah menyusut, kalian bisa lihat sendiri. Ini juga udah kering. Kalau udah seperti ini kita langsung aja kita siapin adonan cirengnya, karena aku tuh mau buat cireng isi ayam suwir yang lagi viral. Ini tuh dijual per 3 piece nya, harganya tuh sekitaran 12.000. Itu pun udah diskon ya teman-teman ya. Sedangkan aku buat ini modalnya gak sampai 20.000, jadinya 30 piece dong. Kau mending kumpul di sini ya. Langsung aja, di sini aku udah siapin 300 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu. Ini aku pengen buat cirengnya tuh yang agak kenyal gitu loh teman-teman. Jadi takaran tapiokanya lebih banyak. Terus royconya di sini aku pakai 1 bungkus. Ini langsung aja kita masukin semuanya seperti biasa. Terus 1 sendok teh garam. Terus di sini aku ada 1 siung bawang putih ya, karena ini tuh resep males kali ya. Karena mudah banget teman-teman. Jadi 1 siung bawang putihnya langsung aja aku parut di sini tuh. Nggak selang beberapa lama langsung aja halus seperti ini. Kalau kalian pengen telenan model seperti yang aku punya, nggak sampai 15.000, sok langsung aja cek di deskripsi. Aku bakalan kasih rekomendasi telenan juga teman-teman. Ini tuh juga tebel banget telenannya. Kalau udah kita langsung aja aduk-aduk sampai adonannya merata. Ini aku pas buat adonannya ini tuh sambil panasin air ya teman-teman ya. Untuk airnya kurang lebih aku pakai 300 ml. Ini aku saranin jangan dimasukin semuanya ya teman-teman ya. Soalnya kalau kita masukin semuanya 300 ml, kita nanti butuh taburannya tuh banyak gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian nggak pengen taburannya banyak, aku saranin untuk airnya dikurangi 10 ml aja gitu, biar nggak terlalu lembek gitu loh adonannya. Setelah itu kita langsung aja ngaduknya pakai alat dulu. Jadi di sini ngaduknya biar gampang, aku tuh pakai centong. Tapi kalau tangan kalian tangan dewa, mungkin bisa langsung aja diaduk pakai tangan. Tapi aku nggak saranin ya teman-teman ya, soalnya ini tuh panas banget loh. Kok jadi lebay gini sih? Tapi ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau menurut kalian adonannya
belum dingin jangan diaduk pakai tangan ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri tangan aku aja kepanasan teman-teman. Jadi ya udahlah ya, kita ngaduknya pelan-pelan aja, pokoknya sampai dia tuh kalis, jangan ditambahin air biar dia tuh nggak lembek. Ini aku ulennya sampai kalis seperti ini ya. Tuh kalian bisa lihat. Kalau udah, kalian bisa langsung aja siapin alas terus sama gilasannya ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak punya gilasan kayak rolling pin, bisa pakai gelas ataupun botol bekas gitu bisa ya teman-teman ya. Ini ayam surinya jadinya banyak banget. Terus di sini aku udah siapin alas, jadi alasnya telenan yang aku pakai buat marut bawang tadi. Terus untuk taburannya di sini aku lebih rekomen pakai tepung terigu, soalnya kalau pakai tepung tapioka nanti pas dicetak dia tuh nggak lengket teman-teman. Karena di sini aku kan pakai cetakan ya, jadi biar dia tuh lengket, jadi ya kita pakai tepung terigu aja. Ini rolling pinnya aku kasih tepung terigu juga biar yang nempel-nempel gitu. Setelah itu kita langsung aja pipihin ya teman-teman ya, jangan terlalu tebel dan jangan terlalu tipis. Pokoknya dikira-kira aja ya teman-teman ya, lebih tebel menurut aku lebih bagus, tapi kalau terlalu tebel adonannya nanti isiannya terlalu sedikit ya teman-teman ya. Dan kalau terlalu tipis nanti bentuknya juga nggak secantik kalau adonannya tuh gendut. Jadi kalau adonannya ini pas, nanti tuh cireng isinya dia tuh bakalan gendut gitu loh teman-teman. Ini setelah dipipihin, ini tuh nggak sampai setengah senti, pokoknya lumayan tipis gitu loh teman-teman. Ini setelah dipipihin karena menurut aku lebar banget, jadi langsung aja aku potong. Dan aku untuk cetakannya pakai cetakan pastel seperti ini. Ini untuk ukurannya aku pakai ukuran sedang deh kayaknya, nanti aku bakalan cariin di deskripsi ya. Kalian bisa langsung aja cek-cek untuk cetakannya. Ini kita langsung aja taruh, kita rapi-rapiin ya teman-teman ya. Dan ini ngasih isiannya jangan terlalu pelit, soalnya kalau sedikit banget isiannya nanti cirengnya tuh kayak kopong gitu loh teman-teman, gak gendut. Jadi saran dari aku buatnya tuh agak banyakan gitu loh isinya biar dia tuh gendut. Ini langsung aja kita tekan. Ini tuh mudah dan gampang banget teman-teman, adonannya tuh bener-bener kayak gampang banget nempelnya karena aku kan taburannya pakai tepung terigu. Kalau pakai tepung tapioka dia tuh nggak nempel gitu loh teman-teman, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini tuh cantik banget, seriusan aku nggak bohong, ini tuh cantik banget. Kalau kita buat manual pasti hasilnya nggak karu-karuan deh. Soalnya aku tuh orangnya tuh kurang kreatif gitu loh teman-teman, jadi emang butuh cetakan. Kalau kalian tangannya tuh tangan kreatif, ini tuh nggak perlu cetakan sebenarnya, langsung dibentuk itu bisa banget. Cuman ya nggak bakalan jadi dan nggak bakalan kelar juga ini masakan aku kalau aku tuh buatnya manual. Jadi buat teman-teman yang takut mau masak, takut gagal, tenang aja, kalau pakai cetakan kayak gini tuh nggak bakalan gagal teman-teman. Kita tinggal rapi-rapin aja di atasnya, kita isi dan kita pencet. Ini kurang lebih hasilnya sekitaran 32 piece. Kalau kalian mau di frozen food bisa tahan lama, itu 1 bulan atau 2 bulan itu tuh bisa digoreng setengah mateng dulu, setelah itu divakum ya teman-teman ya. Karena aku tuh pengen buatnya yang fresh ya, kurang lebih kalau di kulkas tuh sekitaran seminggu. Jadi ini nggak aku goreng ya teman-teman ya, jadi aku bentuk-bentuk semuanya, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Setelah itu aku langsung aja masukin ke dalam mika. Tenang aja, ini tuh walaupun dijejer-jejer gitu dia nggak nempel satu sama lain. Kalau kalian nanya isiannya gimana, cukup apa enggak untuk satu resep ini, pas ya teman-teman ya. Sebenarnya masih ada sisa sedikit, mungkin tadi aku tuh ngisinya kayak nggak rata gitu loh, jadi masih ada sisa sedikit gitu untuk isiannya. Tapi menurut aku nggak perlu ada yang dikurangin lagi. Dan ini untuk satu mika aku isi 4 ya teman-teman ya. Ini tuh dijual harga 5.000 per mika pun masih untung teman-teman. Jadi kalau kalian mau nyobain sok recook ini dulu, pasti dijamin ketagihan. Ini aku gorengnya pakai minyak dingin. Sebenarnya langsung digoreng pakai minyak panas nggak apa-apa, cuman aku jaga-jaga teman-teman, takutnya deket kamera aku terus meledak kan nggak lucu teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Ini tuh sebenarnya satu aja bikin kenyang, cuman karena aku tuh makannya banyak jadi aku gorengnya juga agak banyak. Ini kita goreng sampai dia tuh kecoklatan aja. Tuh dia tuh gendut-gendut kayak aku teman-teman, masya Allah. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng, bener-bener kayak menggiurkan. Buat kalian yang males banget masak, sok langsung aja cobain dulu. Di online shop tuh banyak banget yang jualan ayam suwir. Tapi hati-hati aja teman-teman, hati-hati kalau kalian tuh bakalan ketagihan gitu loh. Soalnya emang ini tuh rasanya enak banget. Jadi daripada kalian beli, mending buat aja sendiri. Soalnya emang hasilnya sebanyak ini. Soalnya kalau beli itu sedikit banget gitu loh dapetnya. Tuh aku tuh suka banget cireng yang molornya kayak gini tuh. Kalian bisa lihat sendiri, masya Allah, kayak mozzarella gitu.
Tuh isiannya juga sampai jatuh-jatuh. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh enak bukan karena masakan aku ya teman-teman ya. Aku bahkan kaget gitu loh. Kalau cireng isi ayam suwir itu emang seenak ini gitu loh. Paham sih, aku buat sendiri aja enak apalagi beli gitu. Tapi coba deh kita recook dulu biar kalian tahu rasanya kayak gimana. Thank you buat kalian yang udah nonton.